Halo semua, saya rasa kita semua pun tahu yang kemarin Nvidia baru saja lancarkan orang punya graphic card yang terbaru next gen RTX graphic card. Masa saya tengok presentation dorang tuh, launch event dorang yang ini, masa saya tengok nih kan, lepas saya tengok semua apa yang bagus, apa semua teknologi yang dalam card ini, lepas itu dengan harga dia yang lebih murah daripada RTX yang sebelumnya, daripada RTX generasi pertama, memang saya rasa terus saya mau beli. Kita tengok sekejap. Kalau kita tengok di sini, saya tidak mau panjang-panjang. Saya mau bagi kita pendek sejak kenapa saya rasa saya mau beli nih card. Saya tahu AMD pun mau kasih keluar juga Big Navi, tapi sekarang nih untuk Big Navi kita belum tahu apa-apa lagi. Jadi untuk sekarang nih, bila lepas saya nampak yang ini kan, yang Ampere graphic card RTX second generation nih, saya sedia untuk invest untuk beli nih graphic card. Oke, kenapa saya mau beli? Kenapa? Sebab sekarang nih, kalau kamu yang tahu, sekarang nih saya pakai ini RTX 2070 Super. Harga dia nih kan, kalau saya tengok harga ini dengan RTX 3080, dia punya harga mungkin mahal dalam beberapa ratus saja. Kalau daripada exact price dia punya harga berapa? 699. Means kalau kita tengok currency converter, currency exchange berapa tuh? 699 2800. Basically kalau memang beginilah price dia, tapi memang bukan begini price dia ini kalau campur tax, campur import tax masuk sini Malaysia, dari sana masuk Malaysia kan, memang dalam around 3500 lah begitu ke bawah. RTX 2070 Super ini adalah harga RTX 2070 Super. Kita secara ringkas saja tengok kenapa Nvidia RTX Ampere nih second generation nih, bagi saya terus saya rasa mau beli lah. Saya masih ingat lagi dulu masa RTX yang first generation keluar, oleh sebab game tuh belum ada lagi yang implement tuh ray tracing semua tuh kan. Nvidia kena hina yang apa guna kamu punya teknologi ini kalau tidak boleh kena pakai. Tapi kau tengok sekarang, dorang kena hina tapi dorang terus saja develop itu teknologi, dorang terus saja push, dorang tidak berhenti. Dorang kena hina itu yang RTX tidak guna apa begini, tengok performance hits, tapi dorang terus saja buat, dorang terus saja kasih maju tuh teknologi sampai dorang berjaya kasih keluar DLSS untuk supaya RTX performance tuh lebih tinggi. Tengok sekarang Fortnite pun ada RTX sudah. Kenapa ini penting? Kalau kamu ada tengok nih launch event, kamu tahu tuh kenapa. Bukan saja dari segi kecantikan nih RTX, tapi daripada yang ini Nvidia dorang kasih maju lagi satu lagi dorang punya teknologi, yaitu yang kena panggil Nvidia Reflex. Lepas tuh satu lagi untuk kenapa memang saya rasa semua orang pun rasa mau beli ini Nvidia Broadcast. Ini tidak perlu green screen. Ini software yang dorang buat nih tidak perlu green screen. Nah, yang ini sebelum ini sudah keluar, yang itu voice cancelling. Ini maksudnya kalau kamu on itu voice cancellation, yang tadi perempuan tuh kan yang di belakang nih dia pakai ini pengering rambut pun tidak akan masuk tuh bunyi dari mikrofon kamu, sebab dia boleh cancel. Lepas itu satu lagi yang saya bilang tadi, tidak perlu sudah green screen. Dengan ini teknologi boleh tukar semua. Kau nampak tuh, dia tukar semua. Dia boleh tukar dengan guna ini Nvidia Broadcast. Dia boleh tukar semua itu belakang tanpa green screen. Wih, gila oh. Kalau begini kan senang lah. Tidak perlu lagi invest apa-apa untuk green screen. Tidak perlu lagi edit video panjang untuk green screen. Ini kita skip. Tapi memang mantap lah kalau kamu tengok apa teknologi baru untuk second generation RTX graphic card nih. Dia ada juga yang dulu punya RTX, tapi dia kasih advance lagi, dia kasih mantap lagi. Dia macam 2-3 kali ganda lebih baik lah. Yang ini kalau kamu paham yang ini semua nih kan dia pakai yang dynamic, means dia render ini in game, dia render ini secara real time, dia render real time, oke? Dia guna semua itu lampu, semua itu shadow in real time. Kalau yang RTX 2080 Ti, dorang hanya dapat run 720p saja, itu pun tidak sampai 30 fps pun. Tapi dengan Ampere, dorang boleh run ini benda 2K 30 fps.
Jadi boleh nampak lah, memang dia 2 kali ganda dia punya power, 2-3 kali ganda lebih power daripada RTX yang sebelumnya. Ini pun penting juga sebab ini teknologi MP ya, teknologi yang orang pakai dalam graphic card. Kalau biasanya itu data yang kena kira untuk baca semua gambar, semua grafik, semua dalam game tuh data semua yang dia baca tuh kan. Kalau yang traditional system dia masuk begini, dia pergi CPU, dia pergi memori kita, lepas itu dia balik lagi pergi sini, baru masuk pergi GPU, baru pergi GPU memori. Tapi yang ini dia terus directly masuk, dia tidak payah pergi CPU dan memori lagi, jadi dia terus direct. Jadi bila kita main pun macam smooth, laju lah begitu, tidak perlu lagi banyak dikira. CPU kita tidak perlu banyak bekerja dengan memori kita, terus directly guna itu graphic card. Ini evolusi graphic card. Saya rasa memang bagus lah bagi Nvidia. Orang tidak putus asa buat ini RTX sebab kalau kita tengok betul memang RTX itu penting dalam gaming, dalam bukan saja gaming, movie creation pun penting. Ini Nvidia semua orang puji. Kau boleh nampak semua YouTuber yang besar-besar, semua tech juga kau boleh nampak sebab kalau kau tengok dia punya spek semua, kau tengok dia punya apa yang baik dia daripada RTX yang dulu, memang nampak. Habis teknologi dia berbeza. Jadi kalau memang teknologi baru lawan yang lama, memang yang baru nih mestilah lebih kuat kan. Kalau tidak kan buat apa dong kasih keluar. Ini semua kita nampak yang kita tahu lah, kamu ada tengok atau tidak, tapi saya memang ikut itu rumor semua yang kabar angin pasal ini semua kan betul juga semua. Begini juga bentuk dia betul-betul. Kita tengok semua nah begini. RTX 3080 ini yang saya mau beli. Ya mau beli, wow. Mahal lah, tapi yang ini dia punya harga bagus lagi. Kalau harga dia 2-3 ribu oke. Kalau coba kau tengok itu harga 2080 Ti mau 5-6 ribu, buat apa graphic card begitu, terlampau mahal sudah. Lepas tu kalau banding sama yang ini kan, wah sekasian lah, betul sekasian orang yang mungkin baru-baru saya beli RTX 2080 Ti itu masih belanja 5-6 ribu semua kan. Sekali ini keluar RTX 3080 pun tidak sampai 4 ribu kan, wah. Terus dia punya performance 2 kali ganda. Kasihan kalau begitu, sangat rugi lah. Rugi beli yang RTX 2080 Ti lah. Tapi apa boleh buat kan, kalau yang sudah beli baru-baru, kalau orang tidak ikut perkembangan yang ini sepatutnya tunggu. Kalau macam saya beli dari RTX 2070 Super, beli ini memang ngam lah sebab ini performance dia jauh lebih tinggi. Mahal lah tapi macam berbeda. Coba kita tengok sini. Kalau kita tengok sini dia punya performance, tengok. Oke, ini 2080 Super, 2070 Super nih. Kau tengok dia punya performance ini sudah di atas, sudah 2 kali 2080. Terus harga dia pun tadi kita tengok 2000 lebih sih, 3000 lebih sih kalau masuk sini. Nah, ini dia punya spek lah semua. Power daripada yang sebelumnya lah. Lepas tu satu lagi kan, dorang ada version 3070 yang ini lebih power daripada 2080 Ti yang harga dia berapa, ini harga dia 5-6 ribu, harga dia 5.000 lebih, 6.000 lebih. Ini dia punya harga 499. Kalau kita tengok 499 berapa tuh, 2.000 saja, 2.000 lebih saja untuk dapat performance 2080 Ti. 2080 Ti mahal 3.000. Kalau tidak percaya kau tengok RTX 2080 Ti harga dia, mari kita tengok. Kau tengok gila dia punya harga 5.000. 2080 Ti 5.000 lebih, dekat 6.000. Ini kalau yang version yang Asus yang cantik-cantik lagi itu 3 fan tuh 6.000. Wah, 2070 begini sih price dia. Gila oh. Seperti tidak mau beli nikah dah kalau begini. Sekarang nih information pasal Big Navi kita belum tahu lagi. Jadi gitu kita cakap kemudian lah. Nah nih, lain design dia. Udah harga kalau dia bagi sini tuh. Nah tuh starting 499. Biasanya dia bilang starting kan memang bukan exact price tuh, memang lebih mahal lagi. Jadi ini alasan saya untuk mau beli. Saya sudah pun notify me, saya sudah nih buat kalau ada saja. Kalau masa itu saya ada budget, ada duit, ya memang saya akan terus pre-order lah. Saya rasa saya mau dapat nih founder nih, cantik kan nih graphic card. Cantik. Dia bilang kalau kamu tengok itu video kan, dia bilang dia berlampu juga. Dia bukan tiada lampu, nih ada lampu. Nggak tahu mana lampu dia. Lepas tu last lagi satu lagi yang ini RTX
RTX, nah astaga besar, RTX 3090 3090. Yang ini lagi double performance yang 3080, nggak tahu lah macam mana, tapi ini card dia boleh main 8K 60 fps. Tapi gila lah price dia, kau tengok. Ini price yang price yang 2080 Ti. Mahal lah, tapi inilah paling card yang paling top dorang, besar lah, besar gila. Nah, 8K HDR Shadow Play. Oke, ini OLED TV nih. Ini LG OLED TV ini, LG ada baru-baru kasih keluar dorang punya 8K TV. Jadi dorang pakai itu graphic card yang ini tes. Ini dorang main lah. Dia bilang ini card 3090 boleh main 8K 60 fps. Gila lah. Kalau begitu gila. Impressive lah. Oke. Kalau kenapa yang kebanyakan, kalau kita tengok sini kan, kenapa yang kebanyakan YouTuber macam yang ini dorang impress nih kan, sebenarnya dorang sudah ada nikah nih. Percaya atau tidak, dorang sudah ada. Terutama itu 3080. Kalau kamu tidak percaya, saya baru-baru juga tengok Digital Foundry, mana sudah tuh. Kau tengok, oke. Kalau kau tengok kan, ke Jepang. Nah, tuh sudah ada. Sebenarnya kau tengok dorang sudah ada nih. Itu card itu di belakang itu card yang 3080 dia cakap sini. Kalau kamu tengok nih kan dia cakap dia ada tuh RTX 3080 sudah. Jadi dia sudah tes nih. Kalau saya tengok kebanyakan nih kan dia bilang dia sudah tes semua apa semua, tapi dia masih tidak boleh cakap lah. 17 September baru dorang boleh cakap nih. Dorang start tes sudah, bukan dia saja nih. Si Linus kah mungkin, si Steve kah, si Jay, semua dorang sudah ada nikah nih. Mustahil dorang tidak nikah, dorang sudah tes nih. Memang ada. Dorang tahu. Kenapa dorang impresif? Sebab dorang tahu sudah performance dia macam mana berbanding dengan Turing RTX. Jadi itu saja lah. Saya tidak mau panjang video ini. Saya punya alasan untuk mau first time free order graphic card mahal gila nih. Saya punya alasan itu. Saya tengok semua macam mana, saya nampak semua YouTuber yang saya subscribe, yang TechTuber semua nih, dorang cakap macam begini kan, sebab betul dorang sudah ada nikah nih, dorang sudah tes. Tidak heran. Oke. Alright, saya rasa itu saja. Saya tidak tahu, saya ramble saja, saya cakap, saya tidak pakai skrip nih kali, saya main cakap saja. Oke. Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.